Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalkan, kami dari FRI 124 yang memiliki perusahaan DFV Corporation akan memaparkan presentasi mengenai analisis sistem informasi dan basis data. Memasuki bagian pendahuluan, yang pertama ada studi kasus. Perkembangan zaman yang semakin lama semakin maju membuat teknologi juga semakin maju mengikuti pergerakan zaman. Dengan berkembangnya teknologi, maka berkembang pula sebuah istilah yang dikenal sebagai sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi dapat membantu pekerjaan manusia yang sebelumnya tidak efisien menjadi lebih efisien. Perubahan lingkungan yang pesat, dinamis, dan luas didukung oleh kemajuan teknologi informasi di segala bidang. Kenneth C. Loudon mendefinisikan sistem informasi secara teknis sebagai satuan komponen yang saling berhubungan, yang mengumpulkan atau mendapatkan kembali, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Sistem informasi dalam suatu organisasi menyediakan informasi bagian semua tingkatan di dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini dapat menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima, serta membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik dan tepat atau meningkatkan pelaksanaan proses bisnis. Nah, DFV Corporation di sini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis manufaktur dan menjual sebuah wadah untuk menyimpan bumbu dapur yang dinamakan Multifunctional Seasoning Container yang bermarkas di Cimahi. Nah, oleh karena itu, kami dari FRI 124 ingin merancang sebuah sistem informasi untuk proses bisnis di DFV Corporation agar lebih mudah dalam proses pengolahan data informasi dengan melakukan proses menyimpan, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan data secara jelas dan terperinci di semua divisi yang ada di dalam perusahaan. Sehingga sistem ini diharapkan dapat mempermudah proses penjualan produk multifunction seasoning container. Dengan adanya sistem informasi ini, kami harapkan dapat membantu dalam kegiatan operasional perusahaan. Masuk ke bagian tujuan perancangan sistem, jadi berdasarkan kondisi permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan menggunakan konsep SMART, yaitu specific, measurable, agreed upon, realistic, dan time bound. Yang pertama, spesifik. Proyek dapat mengimplementasikan permasalahan dalam bisnis DFV Corporation di bidang manufaktur. Adapun target umum yang ingin dicapai dalam perancangan sistem informasi ini adalah mempermudah proses pengolahan data dengan melakukan proses menyimpan, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan data secara jelas dan terperinci di semua divisi yang ada di dalam perusahaan DFV Corporation, serta sistem yang mempermudah proses penjualan produk multifunctional seasoning container. Yang kedua ada measurable. Jadi target yang harus dicapai dapat mengimplementasikan sistem informasi dalam proses pengolahan data secara jelas dan terperinci. Oleh karena itu, proyek ini harus dapat diukur dengan menggunakan indikator sehingga dapat dilakukan peninjauan ulang, evaluasi pencapaian, serta dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan. Target measurable yang ingin dicapai yaitu memiliki efisiensi proses yang berjalan di dalam sistem informasi ini dapat memiliki efisiensi sebesar 80%. Yang ketiga ada agreed upon atau achievable. Jadi pihak perusahaan di sini dapat mengakses website dan melakukan proses pengolahan data dengan melakukan proses menyimpan, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan data secara jelas dan terperinci di semua divisi yang ada di dalam perusahaan serta mempermudah proses penjualan produk. Keempat ada realistik. Target proyek bersifat realistis, di mana sistem informasi memudahkan pihak perusahaan dalam menjalankan fitur-fitur tambahan yang tertera pada website, sehingga memudahkan dalam proses penjualan produk. Kelima, time bound. Pihak perusahaan dapat melakukan proses pengolahan data dengan melakukan proses menyimpan, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan data secara lebih mudah, dan tidak harus melakukan pengolahan data secara manual. Proyek ini memiliki target waktu untuk diselesaikan pada tanggal 8 Juni 2021.
Yang ketiga ada manfaat rancangan sistem. Laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Di antaranya, satu, bagi perusahaan, sistem informasi yang dirancang diharapkan dapat memudahkan perusahaan dalam mengakses data dan melakukan pengolahan data secara tepat dan akurat, sehingga bermanfaat bagi pengoperasionalan perusahaan. Yang kedua, bagi mahasiswa, menambah wawasan tentang sistem yang ada pada perusahaan dan mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan. Oke, selanjutnya yaitu proses bisnis. Nah, proses bisnis di sini dibentuk dalam bentuk gambaran bisnis proses seperti ini. Ya, di sini ada 5 bagian. Yang pertama ada production operator, kemudian ada procurement, ada production, warehouse, dan finance. Nah, di sini itu nanti akan ada urutan proses bisnisnya di mana dari mulai start, kemudian itu dilakukan oleh production operator, kemudian habis start nanti kita akan membuat MPS, kemudian akan mengecek apakah ketersediaan material itu ada, kemudian apakah stoknya ada. Oke, jika ada nanti akan berhubungan dengan procurement. Nah, procurement itu nanti akan mengurusi pada bagian material-material tersebut gitu. Di sini base data itu terdapat suatu database. Jadi sistem itu tidak akan mungkin jalan jika si database itu tidak ada strukturnya atau tidak dibuat. Maka dari itu di sini kita harus membuat basis data terlebih dahulu, yaitu berdasarkan struktur database. Selanjutnya memasuki bagian use case diagram, di mana di bagian use case diagram ini terdapat 4 diagram, yaitu untuk admin staff, production staff, procurement staff, dan finance staff. Berikutnya yaitu ada activity diagram. Activity diagram ini merupakan diagram yang menunjukkan aktivitas dari satu entitas dalam membuat suatu sistem. Nah, pada bagian sequence diagram terdapat diagram untuk production staff, procurement staff, finance staff, dan admin staff. Nah, untuk production staff menjabarkan mengenai 6 hal, yaitu MPS menu, product menu, BOM menu, material request menu, procurement menu, dan material menu. Nah, untuk procurement staff menjabarkan mengenai 5 hal, yaitu procurement menu, material menu, procurement transaction menu, material request menu, dan receipt menu. Nah, untuk finance staff menjabarkan mengenai 5 hal, yaitu receipt menu, salary menu, journal menu, procurement menu, dan invoice. Nah, yang terakhir yaitu admin staff menjabarkan mengenai 2 hal, yaitu employee menu dan account menu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan desain dari tampilan website yang akan kita buat. Jadi yang pertama ini kita harus membuat dari mulai login page, terus ada home page, terus nanti ada bagian-bagian tertentu kayak misalnya bagian production, procurement, inventory, material, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya akan ditampilkan hasil source code dari website yang akan dibuat untuk DFV Corporation. Mulai dari bagian sistem, di sistem ini dapat melakukan add, create, delete, dan juga update. Contohnya ada add menu account, lalu ada create di bagian menu produk misalnya, lalu ada bagian delete, menu produk juga. Di view di sini ada usernya admin dan employee. Admin dapat melakukan penambahan account, penambahan employee, dan juga melakukan update. Lalu bagian employee ada finance. Di sini divisi-divisinya finance, procurement, dan production. Di mana bagian finance dapat melakukan penambahan untuk salary, lalu update salary. Selanjutnya ada procurement, di mana procurement dapat melakukan create, misalnya di material. Lalu ada bagian material request dan yang lainnya. Selanjutnya production juga dapat melakukan hal yang sama. Berikut merupakan tampilan dari website untuk DFY Corporation, kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke login, lalu kita coba memasuki akun production. Di sini ditampilkan menu-menu yang ada, MPS, product, material request, BOM, procurement. Kita coba masuk produk. Nah, di sini kita bisa menambah produk, lalu kita bisa melakukan update dan juga bisa dilakukan delete. Lalu kita akan coba masuk ke bagian finance misalnya.
Yang berikut ditampilkan ada jurnal, procurement transaction, salary, dan receipt.